Oke. Udah kelihatan kah? Sudah. Jadi buat apa? Cara install aplikasinya udah aku bikin readme-nya di masing-masing repo nantinya. Jadi terus ada wiki juga buat pengerjaan alurnya ya. Buat misal pembuatan alur fitur baru, nanti mungkin sama aku update bertahap buat cara-caranya. Terus awal mulanya kan di front end tuh foldernya kayak gini ya. Struktur foldernya ada komponen, teks, sama repository sih yang penting. Misal kalau mau buat apa ya, buat menu baru, pertama-tama kan harus ada data access right-nya dulu tuh di database. Jadi tambahin dulu access right-nya. Kemudian misalnya tadi default tambahkan. Jadi kalau udah ditambahin di database, si data yang ditambahin dipakai buat nampilin di menunya. Menunya tuh ada di default.v, letaknya di layout. Di bagian get user info. Kasusnya pakai yang ini aja deh, metric atau brand aja. Iya. Brand. Kan kemarin ini masih PHP ya, jadi mau dipindah ke Java. Caranya gimana? Kan di database udah ada menu brand. Menu brand kan udah ada database, tinggal kalau belum, nanti buat nampil di sini tuh letaknya ada di default.v di dalam folder layout. Misalnya untuk modulnya kan ada master data, letaknya ada di array item bagian data. Nanti buat menunya tambahin aja di sini. Untuk brand. Misalnya ada menu baru, tinggal tambahin aja di bawahnya. Misal letaknya ini udah terurut dari atas ke bawah sih. Tambahin di sini. Kalau udah di sini, di bagian saat nge-get data dari database harus ditambahin juga di bagian get user info, masih di file default.v. Masukin aja di cache di modulnya. Misal tadi ada brand kan ada di modul master data, masuknya ke cache master data, tambahin satu cache misalnya di bawah warehouse. Untuk brand udah ada di sini. Kalau menu baru tinggal tambahin aja cache baru di sini. Ini tuh baru nambahin menu di pinggir ini nih, sidebar, side navigation, buat menu yang ada di dashboard. Kan ini ada kayak drop down gitu kan. Ini letaknya tuh ada di file dashboard. Ada di dalam komponen dashboard, terus dashboard.v. Sama aja kayak tadi, tambahin di item, di bagian data, terus masukin di submodul, atau kalau misalnya modul baru, tinggal tambahin aja modul baru. Buat menu udah. Kalau udah menunya, kalau udah dibuat kan menunya bakal muncul nih, tapi belum ada halamannya. Jadi harus buat halaman dulu. Letaknya untuk sekarang, halaman tuh ada di SRC, terus PEX ini baru yang human resource ya. Jadi sekalian aja pindahin bagian yang dulu tuh foldernya ada di dalam modul, terus modulnya, nama modulnya. Untuk brand ada di common base, tinggal di cut aja. Kalau misal udah ada mau dipindahin, kalau misal baru bikin mah langsung aja bikin di folder PEX ini aja. Oke, iya. Jadi sorry Dip, itu folder pages kapan kita pakai kalau kita mau ada modul baru gitu? Itu pages di dalam komponen ya?
Kalau package ini ada di luar Pak Irvin, sejajar sama Setingkat komponen. Oh, setingkat. Oke. Oke deh, lanjut. Tapi lagi load. Pokoknya nanti kan yang dulu-dulu tuh ada di dalam komponen terus modul kan. Cuman dipindahin Ya. aja letaknya. Jadi Pages. ada folder baru di atas. Nah, Ini tuh kasusnya buat ini ya, buat kayak halaman-halaman gitu, kayak index, edit, sama kan biasanya ada edit yang nggak perlu pakai pack. Jadi itu tetap aja nggak apa-apa di dalam komponen. Jadi kayak oke. yang kalau modal atau dialog gitu itu di komponen dit. Ya, kalau buat pack buat yang misal dipakai di apa ya, halaman. Jadi yang diimport di file di sini nih, footer.js ini pasti harusnya masuk ke pack semua yang bisa diakses lewat sini. Atau dari menu. Kalau yang misal dari button munculin dialog kayak gitu tetap aja di dalam komponen. Misal ini mindahin modul baru, common this. Kayaknya bakal lama nih. Pokoknya alurnya tuh pertama bikin menu dulu di database, terus di layout site navigation sama di dashboardnya. Terus siapin folder buat file-filenya, buat misal index, add sama edit. Letaknya tadi di packs, nama modul, terus nama submodul. Atau kalau modul baru ya tinggal nama modulnya tambahin aja. Kalau misal halamannya udah ada, foldernya udah dibikin, ini kebetulan lamanya, langsung aja deh. Kalau udah dibikin, tinggal buka file router.js, letaknya ada di bagian src, terus router, src root, terus router.js. File-file yang tadi dibikin, diimport satu-satu di sini. Misalnya nih, mana brand tadi? Brand. Misalnya buat brand. Untuk brand kan ya halamannya cuma ada satu, bagian indeks doang. Add sama editnya pakai dialog. Jadi cuma inputnya satu doang. Import pack-nya di sini, di router import pack-nya, terus bikin routernya di objek bawah. Ada objek roots nih. Nah ini bakal jadi path si halamannya. Buat brand nanti path-nya bakal dari localhost / brand. Ini isinya bakal nampilin komponen ini nih, brand. Alias importnya itu tadi ya? Iya. Terus ini itu ada meta nih. Meta. Jadi yang sekarang bisa ada 2 layout Pak Irvin. Udah support 2 layout dalam satu halaman atau bukan halaman, satu web sih. Jadi maksudnya yang ganti layout aja. Jadi kayak yang maksudnya layout buat HP, mobile, smartphone gitu. Sama yang lebih browser atau bukan? Misal nih Pak Irvin, yang default ini nih layout demo yang layout default itu tuh cuman ada navigasi kiri sama navigasi atas yang biru. Misal mau diganti tampilannya tanpa navigasi, layoutnya ganti. Misalnya halamannya jadi layout blog tuh, layout blog. Atau layout apapun gitu yang nggak kayak tampilan
Nexus kayak sekarang. Iya. Pakainya ini masukin layout di sini di dalam meta. Terus untuk for out ini fungsinya buat biar user harus login dulu kalau mau lihat halamannya. Kalau nggak login, misalnya for visitor ini, jadi dia bisa buka halamannya langsung tanpa login. Ini buat halaman login sama dashboard. Terus misal kalau mau, kan misal di brand, mau get data dari backend. Caranya tuh pertama bikin ada dalam SFC ada folder repositories. Nah, di sini kan isinya modul-modul nih. Kalau belum ada tambahin si modulnya. Misal tadi brand tuh ada di common base. Kita bikin folder namanya nama fiturnya misal brand. Terus pakai repo belakangnya buat penanda kalau itu repo. Isinya tuh endpoint yang disediain backend. Get, show, feed, update, delete, dan get select. Nah, cara pakai si brand repo ini biar bisa dipakai di halaman index atau halaman edit dan delete, caranya tuh terus di folder repository tadi sejajar dengan di dalam SFC ada file namanya repository factory. File yang tadi dibikin, repo yang dibikin, diimport di sini, masukin ke objek repository. Nah, ini nanti nama ini nih dipakai buat import fungsi yang tadi di repo di komponen. Jadi kan udah didaftarin di factory ya, Kevin. Oke, repository factory ya. Untuk memberi makan kepada orang miskin. Pokoknya kalau udah didaftar di sini tuh cara aksesnya di halamannya, misal tadi di brand, ini kan halaman indeks nih. Iya. Kebetulan kemarin Pak Irvin aku coba bikin komponen yang kata Pak Irvin misal cuma butuh satu komponen, tapi isinya bisa semua gitu. Aku berhasil buat brand ini nih. Jadi Very nice. Jadi cuman nambahin misal yang bisa diubah tuh ini ya. Iya. Title, buat title nih. Bagian mana? Nah, ini title. Ini bisa diganti di sini. Misalnya PS, friends. Itu nama komponennya tadi, N-index template ya? N-index template. Oh. Aku juga buat yang form kayak gitu belum sempet sih, ini juga masih. Nah, ini bakal update di sini. I see. Ini bagus sekali. Nanti ke depannya bisa aja loh, misalnya kayak Adit atau Rini, mereka yang nentuin desain sistemnya kita kayak gimana, terus kita programmer yang ini, kita tinggal manggil komponen-komponen yang mereka udah sediain. Gitu ya? Iya, emang. Bisa juga nanti ke depan kayak gitu. Nah, iya. Terus kan ini masih masih nyoba, udah jalan untuk brand, cuman masih agak, menurut aku masih panjang gitu. Terus ini kan ada teal color buat warnanya. Ini tuh green text tuh kelas dari Fluidify. ya. Dia bisa dilihat di ini sih, dokumentasi. Dokumentasi resminya Fluidify ya. Buat headers ini nih, no name, brand owner, memo, action kayak gitu, settingnya ada di pakai proofs namanya table headers. Tinggal masukin aja headers dari tabelnya, bakal ada apa aja, bentuknya tuh kayak gini. Nah, jadi nanti bakal kebuat otomatis jadi no name, brand owner, memo, action.
mati, barang mati, tidak ada apa-apanya. Tapi begitu Terus ini buat alert dan lain-lain pokoknya. Terus ini ada repository kan. Tadi repository yang udah dibuat kan namanya brand ya. Tinggal pakai aja namanya di sini. Nanti otomatis apa ya, kepake kalau mau lihat isi apa ya, template-nya tuh gini. Sebenarnya cuma dijadiin satu aja sih. Bisa aja yang codingan di template ini ada di pack index tadi. Cara pakai repository yang tadi. Jadi import dulu repository factory-nya. Terus biasanya kalau mau pakai repository-nya brand, bikin variabel, misalnya brand repo sama dengan kayak gini. Ini isinya tuh objek function, isinya ya kayak tadi get, show kayak gitu. Tapi asinkronus. Kalau apa sih fungsi asinkronus gini, dipanggilnya tuh harus pakai fungsi asinkronus gini. Iya. Untuk di template tadi kan reponya di-define di parent komponen. Nama booknya repository. Jadi misal di parent-nya brand, dia bakal manggilin repo brand, get biasa buat tampilin di indeksnya. Terus yang bisa diubah tuh karena tabel, pasti si item-itemnya kan beda-beda. Jadi itu bisa di-define sendiri di parent-nya. Misal bakal ada nambah apa gitu. Misal row baru. Iya. By the way, ini saya mau nanya dong. Itu tadi itu boleh scroll ke atas dikit. Ya, nah di dalam dua baris di posisi kursormu itu kan ada template, item sama dengan props. Di kursor mouse-mu turun dikit, yang template, pagar item sama dengan props. Iya, bukan di bawahnya lagi. Yang item sama dengan props. Ya, pas atasnya. Nah itu item itu variabelnya kita atau props yang variabelnya kita maksudnya? Ini tuh yang kemarin Pak Yusrin, apa namanya tuh, slot scope. Ini tuh nama ada di sini nih. Nih. If Wetify itu punya slot scope namanya item. Terus data itemnya itu disimpan di props. Properties, props. Oke. Jadi nanti di dalam template ini tuh bisa diganti sama elemen apapun di parent-nya. Misalnya kalau di kasus brand ini, elemennya diganti sama bagian item si tabelnya. Lalu kita sendiri dapat data itemnya itu, berarti kan dari pemanggilan repo. Tapi di mana item ini nama aja sih Pak Ervin. Bebas mau apa aja. Karena ini item. Ini tuh nama item ini nih. Ini mau nama item tabel atau apapun juga bisa. Cuman nanti cara pakainya bisa misalnya gitu. Pakai hashtag. Hashtag tuh buat apa ya? Buat penanda kalau itu slot gitu. Oke. Ini slot item, isinya tuh props yang dikirim dari ini sih. Kalau di Spotify dari tabel. Lalu bagaimana caranya lalu gimana caranya item itu berisi data hasil pemanggilan ke API? Di sini ada ini Pak Ervin. Kan ini ada repository nih, brand. Ya. Dia tuh waktu create halaman otomatis manggil
si endpoint dari backend di cycle create-nya get data. Ketika tadi brandnya dikirim, dia langsung manggil data dari backend. Oh, jadi langsung dia this titik item sama dengan rest titik data. Iya. Oke. Tapi ini kasusnya kalau apa ya, data dari backend cuman gini doang ya. Rest data dot data. Aku belum coba kalau misal datanya berubah gitu. Berubah gimana maksudnya? Misalnya rest dot data doang, respon dari backend-nya. Formatnya baru ini nih. Kayaknya bisa sih buat dinamis. Belum sampai ke sana, baru ini doang. I see, nggak apa-apa. Buat halaman indeks, jadi itu aja sih buat halaman indeks. Misalnya buat kayak edit dan add, kan ada dua cara, yang pakai dialog sama pakai halaman. Kalau pakai halaman kan cuman ganti halaman dengan halaman yang udah ada di sini kan. Contohnya di apa ya? Nah, di item nih. Misalnya dari indeks item. Kalau ini masih yang lama. Dia klik masuk ke root item.add. Nah, ini tuh merujuk ke halaman mana? Cara taunya pasti ada di router.js. Router. Nah, jadi go-to-nya itu dia arahin nembak ke apa entry yang ada di router gitu ya? Iya, router yang udah di define di routernya. Iya. Kalau misal mau bikin dialog, itu belum ada. Jadi kan ada folder namanya tuh komponen, terus common. Di sini juga ada modul, nama modul. Misalnya buat brand nih, add sama editnya karena simple, mau pakai dialog aja, bikin dialognya di komponen, common, terus nama modul, submodul, nama dialognya. Ini sih. Ini cuman isinya Qt biasa. Buat pemakaian tadi repository, buat misal get data dari backend waktu edit, kayak ini, terus get select atau apapun, kayak gini. Iya, I see. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Ya, itu aja sih. Nanti aku update wiki-nya baru satu halaman aja buat yang terbaru. Mungkin buat bikin komponen atau bikin apa. Iya. Oke. Sama ini Pak Irvin, buat yang sekarang, Nexus tuh pakai node yang baru, kalau bisa yang LTS, yang 16. Nice, oke. Kalau buat yang SKA masih yang 12. Oh, oke. Terus Dit, mungkin sekaligus Adit dan Reni lah ya, yang lebih banyak berputar tentang front end ini. Saya mau nanya, boleh nggak ada usulan gini, gimana kalau kita punya struktur folder itu kan SRC terus komponen ya, lalu kalau yang modul-modul itu di mana di SRC, modul, komponen, ada modul, ada common. Common tuh komponen yang dipakai di mana aja. Modul itu halaman kalau untuk yang dulu. Lalu pages? Pages itu halaman. Halaman. Pages juga cuma modul nih.
folder modul ini dipindahin ke atasnya, diganti nama jadi pages. Sebenarnya cuma gitu doang, Pak. I see. I see. Kalau repositories, Repositories itu isinya Di dalamnya repo-repo buat komunikasi sama. sama backend tuh. berarti packagingnya juga sama kan? Berarti di dalam repositories ada packaging subdomainnya kita, Ya, account, semua ada gitu, command, Pak, yang sekarang. store. Demikian halnya pages, demikian halnya komponen, iya kan? Ya, ya. Apa memungkinkan? Misalnya kita dari SRC itu kita udah bagi langsung cuma ada komponen, dan di dalam komponen itulah nanti setiap modulnya, sorry, suara saya kayaknya terlalu besar. Terus nanti di dalam komponen itu kita bagi misalnya kontak, kan sekarang udah ada ya. Jadi komponen, kontak, terus di dalamnya kontak itu ada pages, ada repository, dan ada Bisa, komponen yang dialognya. Atau itu menyalahi struktur folder yang Vue.js sudah sarankan. Gitu. Menurutku mah bisa. Kalau merusak sih enggak. Bagus juga bagus. Cuman nggak tahu nih kayak gimana implementasinya. Implementasinya sih gampang ya. Cuman mindah-mindahin. Terus yang file-file import yang udah dipakai dirubah. Cuman di semua folder. Memungkinkan tapi. I see. Oke, nggak apa-apa. Meskipun nanti persisnya kalau memang mau berubah ke situ, intinya nanti kita perlu pelajari lagi gitu ya, best practice-nya di luar sana orang kebanyakan gimana gitu. Tapi enak gitu sih kalau jadi supaya menavigasinya menjadi lebih cuma terarah satu. gitu. Setiap komponen punya repository, punya I see. By the way, itu repository factory ya. Sebenarnya kan isinya mendaftarkan repository yang sudah kita bikin. Dia kayak bikin aliasnya, dia kayak bikin variabelnya supaya nanti dipanggil gitu kan. Berarti boleh dong. Misalnya kita nggak manggil repository factory, tapi kita langsung aja manggil reponya gitu. Meskipun itu mungkin bukan best practice-nya, gitu ya. Bisa aja sih Pak itu. Cuma nggak disaranin ya. Oke. Ini sebenarnya isinya cuma objek, terus di ekspor doang. Bisa. Oke. Tapi saya pikir tetaplah kita pakai repository factory karena pasti ada alasannya itu. Oh iya, satu lagi nih. Ini mungkin sedikit beda ya yang saya mau bilang ke kita semua. Saya menyarankan kita mulai API-nya itu pakai versioning, pakai versi-versi gitu lah. Contoh mungkin sudah dimulai sama Davin untuk vendor depositnya Maharaja ya. Jadi API-nya itu URL-nya bla bla bla, nomor port, terus /API /v1 versi 1 gitu /vendor deposit. Nah, kayak gitu. Saya pikir mungkin untuk modul-modul baru udah bisa kita coba kayak gitu. Ya. Oke. Oke, dari saya sementara itu. Yang lain barangkali ada yang mau nanya? Ya, aku juga udah. Apa ada yang mau nanya? Ini satu lagi nih Pevin yang kemarin. Folder store. Flex. Ini juga state submodul gini. Isinya lebih ini sih. Isinya kayak gimana? Nanti ada step, mutation, action, sama getter. Terus kalau bisa penamaan pakai semua buat penanda. Kan nanti di komponen tuh bisa cara manggil fungsinya tuh bisa ini kan. Terus biar pembeda sama fungsi di metode di komponennya sendiri buat penanda aja. Kalau ini tuh sebenarnya dari step dari Flex-nya. Saya pikir ini juga menarik. Cuma
Saya pikir ya kalau kita mau pakai kayak gini, ada baiknya mungkin kita samakan dulu pemahaman dari semua engineer-nya kita bahwa apa itu state management. Seperti apa itu state management, ya secara umum lah, kita nggak usah sampai nganu. Baru setelah itu kita lihat bagaimana istilahnya state management itu in action, kayak pakai Vue.js ini.